Hai, selamat datang di channel Identitas Creative Lab. Bersama saya Fahmi, kita akan membahas tentang pengembangan brand dan juga branding. Channel ini kami tujukan untuk para business owner yang baru mulai bisnisnya ataupun yang sudah berjalan bisnisnya. Nah, di video pertama kali ini kita akan membahas tentang langkah awal dalam membangun sebuah brand, yaitu pengenalan dan juga riset. Yuk kita simak. Brand identity atau yang biasa kita dengar sebagai identitas sebuah brand adalah gimana sih cara kita sebagai seorang business owner itu memperkenalkan atau memperlihatkan bisnis kita kepada dunia. Mulai dari logonya, fontnya, warnanya, sampai dengan pesan apa yang pengen kita sampaikan. Nah, kenapa sih ini penting? Karena dengan adanya brand identity itu akan lebih mempermudah kita dalam mengenalkan bisnis kita, dan pastinya customer pun akan jauh lebih percaya dengan kita. Brand identity yang kuat itu dapat membuat bisnis kita atau membedakan bisnis kita itu beda dengan pesaingnya. Yang pastinya juga menciptakan loyalitas kepada calon pelanggan ataupun pelanggan. Yang pastinya juga meningkatkan kredibilitas. Konsumen itu lebih cenderung memilih brand yang memiliki identitas yang konsisten, karena mereka masih lebih percaya dan terhubung dengan brand tersebut. Misalnya aja ya, kita lihat dari brand-brand besar lainnya yang udah ada, yaitu Nike dan Apple. Dari awal sampai akhir mereka mencoba untuk konsisten dengan segala brand yang mereka punya, segala visual, cara penyampaian mereka, itu mereka konsisten sehingga konsumennya loyal. Nike dengan logo swoosh itu mencerminkan sebuah spirit, sebuah semangat dari cabang olahraga. Dan Apple dengan logo apple coaknya, apple kegigit, itu menunjukkan sebuah simplicity dan juga elegan dalam brandnya. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari brand-brand besar tersebut? Oke, langkah pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu nih tentang bisnis kita sendiri. Di mana sih posisi bisnis kita, dan yang paling jelas adalah apa sih masalah yang ingin kita selesaikan dengan bisnis kita. Di luar sana tentunya ada banyak banget isu yang kita bisa klasifikasikan jadi 3 isu aja. Pertama, isu sosial. Kedua, isu environment atau isu lingkungan. Yang 3, isu politik. Nah, bisnis kita itu ingin menyelesaikan dari segi mana nih? Kalau kita sudah menentukan dari sisi isu mana yang akan kita selesaikan, berikutnya apa yang ingin kita tawarkan kepada mereka dalam penyelesaiannya. Dan ya, kita juga harus tahu siapa sih target pasar kita nantinya. Setelahnya kita akan melakukan yang namanya SWOT analysis, atau kalau zaman sekarang lebih sering menggunakan TOWS, jadi dibalik ya. Nah, jangan lupa kita pun juga harus tahu kompetitor kita. Kita pun juga harus menganalisa siapa sih yang akan menjadi pesaing kita dalam kita menjalankan bisnis ini. Sebenarnya ada berbagai cara ya untuk kita bisa melakukan riset pasar. Contoh simpelnya seperti kita ngelakuin survei atau wawancara, atau mungkin kita tinggal melihat data yang ada di sosial media. Selanjutnya, kalau kita sudah riset pasar, kita tinggal cari tahu nih apa sih yang diinginkan dan juga dibutuhkan oleh mereka.
Nah, setelah ngumpulin data tadi, kita perlu menganalisanya supaya nanti kita mendapatkan insight yang bisa digunain dalam pengembangan brand identity. Nah, langkah berikutnya dalam pengembangan sebuah brand adalah kita menentukan brand persona. Ada banyak cara di luar sana untuk menentukan sebuah brand persona. Salah satunya adalah archetype. Dari sini kita bisa membuat personifikasi dari brand tersebut agar lebih dekat dan lekat dengan audiens kita nantinya. Setelah itu, kita akan membuat yang namanya brand message, di mana pesan yang ingin disampaikan oleh brand tersebut kita rangkum menjadi sebuah kata-kata yang sangat singkat, atau bisa kita bilang sebagai sebuah tagline. Di dalam pembuatan brand message, kita akan menentukan bagaimana attitude dan juga personalitas lagi dalam tone of voice, yang nantinya itu akan memberikan sebuah nuansa terhadap brand ini dalam menyampaikan pesannya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengembangkan itu semua di dalam bentuk visual, atau kita sebut sebagai brand visual identity. Brand visual identity ini sendiri sebenarnya kalian pasti sudah sering mendengarnya ya, seperti bentuk logo, warna, dan juga font, yang dimana itu semua diatur untuk menciptakan sebuah bentuk konsistensi dari brand tersebut. Langkah pertama dalam pembentukan visual brand identity, pastinya kita akan membentuk logonya terlebih dahulu, karena itu yang akan mewakili bisnis kamu nantinya. Setelah itu kita akan memadukannya dengan dalam bentuk warna dan juga font. Yang perlu kamu pastikan adalah semua elemen yang ada itu memiliki landasan dari brand substance dan juga brand persona kamu ya, yang nantinya itu harus digunakan secara konsisten ke depannya. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita perlu melakukan yang namanya testing and refining. Jangan takut untuk menguji dan memperbaiki elemen-elemen dari brand kita berdasarkan feedback dari pasar. Nah, jadi dalam menciptakan sebuah brand identity yang kuat, kita perlu untuk memahami dulu bisnis kita, melakukan riset, dan juga terakhir mengembangkan elemen-elemen brand yang konsisten. Nah, jika kalian menikmati video ini, jangan lupa ya untuk like, share, and comment untuk konten-konten menarik berikutnya seputar brand development dan juga branding. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.